Ada. Ada. Kalau bukan milik kita pribadi, berani ngambil nggak? Enggak. Jangan. Kalau punya barang di kamar, ya di kamar punya temennya, ya. Kalau bukan punya kita, jangan diambil, jangan disembunyikan, dimasukkan ke tas kita, dimasukkan ke laci kita. Ya, ada makanan. Kalau punya makanan itu jangan disembunyiin. Bagi-bagi. Ya, ada roti, bagi sama temannya makan sama-sama. Ya, aku punya roti ini loh, gitu kan. Kalau enggak dikasihkan sama temannya, disimpan di dalam laci, mau makan sendiri tidak enakan, akhirnya rotinya Basi. Ya, ada punya rezeki, yuk bilang sama teman-temannya, aku punya ini loh, yuk kita makan sama-sama. Ya, saya nemu ini loh tadi di kamar, ini buku punya siapa nih? Ternyata punya Diva, ternyata punya Azril, kasihkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidil mursalin khatamin nabiyyin rahmatan lil alamin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, ta'zimi Abi, Umi, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi, yang sama-sama kita hormati, ta'zimi Bapak Usub Supriyadi SIKOM MSI dari Polda Jawa Tengah. Tak lupa pengurus, murabi, dan santri putra putri Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi yang mudah-mudahan semuanya Allah sayangi, amin Allahumma amin. Puja puji syukur mari kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kita untuk menimba ilmu dari beliau. Kita doakan beliau yang jauh-jauh datang ke pondok kita. Beliau Bapak Usub beserta keluarga mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan terus istiqomah memberikan ilmu baik kepada kita maupun kepada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Hari ini adik-adik sehat? Semangat. Alhamdulillah, kita sekarang masuk kepada program pendidikan karakter Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi yang bekerja sama dengan kepolisian, yang mudah-mudahan mampu mencetak santri-santri yang cinta pada negeri dan juga memiliki akhlak seperti Nabi. Amin Allahumma amin. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang jujur dalam berperilaku. Ada yang tahu jujur itu sifatnya siapa? Sifat wajib bagi, kalau bahasa Arabnya apa? As-siddiq atau sidqun, jujur. Seperti apakah jujur dan seperti apakah perilaku jujur? Mari kita dengarkan penjelasan beliau dan dengan seksama, dan mudah-mudahan selesainya kita mampu mendapatkan ilmunya dan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau Bapak Usub untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wallahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Ustadz Amin
Ustadz Andri, para ustazah sekalian, dan anak-anakku Pondok Tahfidz Darul Ilmi yang insya Allah semua pada sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit nggak? Sehat semua ya? Batuk-batuk. Batuk-batuk? Nggak puasa? Puasa? Semuanya puasa nggak nih? Alhamdulillah. Materi kita kan materi tentang jujur. Nah sekarang Pak Ustadz tanya, puasa semua nggak ini? Alhamdulillah. Puasa ya? Atau mungkin jangan-jangan ada yang kepleset, kesandung batu, jatuh, ketemu sama arem-arem? Enggak? Gitu ya? Enggak ya? Adanya puasa beduk, Bapak. Puasa beduk, ada yang puasa beduk? Ada. Sampai jam? Sampai zuhur. Zuhur ya? Belajar, proses belajar. Kalau sekarang masih puasa beduk, berarti tahun depan sudah sampai dengan maghrib. Amin. Ya, karena di bulan Ramadan ini waktu itu tepat. Kenapa? Semua pada nunggu jam maghrib kan? Iya. Biasanya kalau maghrib itu ditunda-tunda, kalau sekarang wah paling ditunggu-tunggu itu kalau jam azan maghrib itu paling ditunggu-tunggu. Ya. Termasuk Pak Ustadz juga kita menunggu itu kan azan maghrib, menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya. Anak-anakku sekalian, apapun keadaannya, bulan puasa ini tentu bulan yang kita tunggu-tunggu. Ya, mungkin sudah disampaikan dengan Ustadz, dengan Abi ya. Bagaimana sih sebenarnya manfaat itu di bulan puasa? Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Kalau kita punya dosa itu, kita minta ampun sama Allah, Allah itu pasti mengampuni kita. Kalau punya keinginan, kita berdoa sama Allah itu. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini, Allah itu insya Allah akan memberikan apa yang, mengabulkan apa yang kita inginkan atas doa-doa kita. Ya, hari ini anak-anakku sekalian kita sama-sama belajar tentang bagaimana tentang jujur, berperilaku jujur. Ya, kemarin sebelum-sebelumnya ada kita materi tentang adab dan sopan santun. Kemudian tentang disiplin dan tanggung jawab. Kemudian tentang percaya diri. Sekarang tentang jujur. Jujur itu bagian dari bagaimana kita membangun karakter kita dengan baik. Kalau orang jujur itu orang yang sangat disukai sama Allah. Ya, Nabi itu juga pernah menyampaikan kalau kejujuran itu akan berdampak pada kebaikan. Nah, kalau yang kebaikan itu, sikap yang baik itu pasti akan masuk surganya Allah. Beda kalau dengan dusta. Ya, kebalikan dari jujur itu dusta ya. Kalau orang yang berdusta, itu dia selalu menyimpan kebohongan. Kalau sudah menyimpan kebohongan, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Dan keburukan itu adalah jalan ke kemana? Ke neraka. Ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Nggak ada kan? Terus kalau nggak mau ke neraka, harus apa? Jujur. Harus jujur. Ya. Jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada teman, jujur kepada lingkungannya, kepada guru, dan harus lebih lagi jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menciptakan kita. Nanti Pak Ustadz kasih contoh di materinya itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke ya presentasinya tentang jujur, Pak Ustadz mau bercerita tuh. Cerita ini sebuah kisah pada saat zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi tahu ya, Sayyidina Umar bin Khattab tahu ya? Ya. Jadi ketika itu Sayyidina Umar perjalanan safar ya dari Madinah menuju ke Mekah. Ketika di perjalanan Sayyidina Umar itu melihat ada seorang anak penggembala domba. Ya, kalau di Mekah sana domba, ya. Penggembala domba. Dombanya banyak sekali. Anak itu masih kecil. Kemudian Sayyidina Umar langsung menghampiri anak itu. Ya, mau dites nih anaknya jujur apa enggak? Ya. Kemudian ditanya sama anak itu, "Hei, anak, hai penggembala domba, apakah ini domba punyamu?"
bukan Tuan, domba ini punya tuanku, ya, punya orang lain, ya, saya hanya bertugas menggembala saja. Kalau dombanya aku beli boleh nggak? Bukan. Jangan sama saya kalau beli tuanku, tetapi sama pemiliknya saja. Karena saya ditugaskan hanya untuk menggembala saja. Ah, sudah nggak apa-apa, kata Sayyidina Ali, ya, ngetes nih. Dombanya bilang aja sama yang pemiliknya, satu aja. Bilang aja sama pemiliknya dombanya dimakan serigala, gitu kan. Dikasih tahu gitu kan. Nah, kan juga pemiliknya nggak tahu juga kalau dombanya dimakan serigala, ya. Nanti kamu dapat untung dari saya, gitu tanya Sayyidina Ali. Terus apa kata si penggembala si anak itu kan? Mohon maaf, Tuan, saya itu tugasnya hanya menggembala. Saya tidak ditugaskan oleh pemilik saya untuk menjual dombanya. Kalau saya berbohong, fa'ainallah, bagaimana dengan Allah? Ah, begitu. Seketika itu kemudian Sayyidina Umar terkagum dengan si anak itu. Si anak itu begitu jujurnya. Bisa aja mungkin dia menjual dombanya itu tanpa sepengetahuan pemiliknya kan? Sekian banyak dombanya kan nggak ketahuan tuh. Dibilangi sama pemiliknya, misalnya satu, oh iya, yang satu hilang, dimakan serigala misalnya. Bisa saja kan? Tetapi si penggembala itu dia dengan jujur mengatakan, dan saya tidak bisa berbohong. Kalau saya berbohong, bagaimana dengan Allah? Allah itu kan maha melihat gitu. Nah, hanya seketika itu Sayyidina Umar memanggil anak penggembala itu dan mendatangi siapa pemiliknya. Datangilah ke rumahnya, ya, ke tuan pemiliknya itu. Nah, kemudian ditanya sama tuan pemiliknya, oh iya, ini adalah penggembala domba saya yang sekian banyak. Terus bagaimana? Nah, saking Sayyidina Umar itu terkagum dengan anak tersebut, dengan kejujurannya, akhirnya anak tersebut dimerdekakan sebagai budaknya dan malah dikasih hadiah domba yang banyak oleh Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi intinya apa pelajarannya? Kalau kita jujur, kita itu akan mendapatkan kepercayaan dan akan mendapatkan kebaikan. Coba kalau kita bohong, kita menyimpan kebohongan. Oh, misalnya ya, domba tadi, tadi dombanya dimakan sama serigala. Mungkin pemiliknya bisa jadi percaya, tapi kita itu nggak tenang. Kenapa? Karena sudah berbohong. Oh, gimana nanti takut ketahuan. Oh, gimana takut nanti tiba-tiba pemiliknya ngecek misalnya dombanya yang sekian, misalnya kan dicek lagi ternyata hilang satu. Gimana kalau ternyata memang di situ nggak ada serigalanya? Dimakan apa? Ya. Kalau kita membuat satu kebohongan, kemudian itu akan melanjutkan kebohongan lagi untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Biasanya begitu tuh. Ya tadi ya. Iya. Kalau kita itu sudah berbohong, mau tidak mau, kita itu menutupi kebohongan dengan kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan kita yang pertama. Tetapi kalau kita jujur, kita sudah tenang, bicara apa adanya, gitu kan? Ya sudah, apa yang terjadi, kalau memang tidak bisa, ya udah nggak bisa. Kalau itu memang bukan miliknya kita, ya sudah jangan kita ambil, jangan kita mencoba milikinya. Ya, nah kita mulai anak-anakku sekalian, itu sepenggal cerita tentang kejujuran dari Sayyidina Ali. Nanti ada cerita lagi, ya, kisah kejujuran. Prinsipnya, habis materi ini, anak-anakku sekalian bisa paham tentang apa itu arti kejujuran. Amin. Bukan hanya sekedar paham. Ya, semua kita ini akan diuji dengan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anakku. Ya, Pak Usuk, Ustadz, Ustazah, ya, anak-anakku sekalian dalam lingkungannya di sini belajarnya bagaimana jujur, berperilakunya bagaimana jujur, ucapannya bagaimana, tindakannya bagaimana dengan teman-teman di lingkungan pondok atau mungkin dalam hal kecil di kamar dengan teman-teman sekamarnya. Ada nggak yang nggak jujur? Ada. Bisa jadi ada yang nggak jujur. Tapi akibatnya apa kalau nggak jujur? Nggak dipercaya dan nggak ada temennya. Temennya gimana kalau mau dikasih amanah? Yusuf, nah misalnya kan, saya kok di kamar ini kehilangan buku, misalnya kan temennya. Oh enggak, saya nggak ngambil bukunya. Bener Suf? Enggak, nggak ngambil. Mungkin orang lain yang ngambil, saya enggak kok. Nah,
Tiba-tiba dicek sama ustadznya, bukunya ada di tasnya Yusuf, misalnya, kan? Bisa dipercaya nggak sama ustadznya? Tidak. Kan tidak bisa dipercaya, apalagi sama teman-temannya, ya, termasuk juga dalam hal-hal yang lain juga. Itu ya, anak-anak sekalian ya. Yuk kita mulai materinya tentang kejujuran. Ini Pak Usop mau tanya nih, sebelum dimulai, sebelum dibuka. Ada nggak yang bisa bertanya? Jujur itu apa? Ayo berdiri. Ayo. Perwakilan putra Ya, jujur itu kan sehari-hari ya. Sehari-hari kita tuh tahu tentang kejujuran. Nah, jujur itu apa sebenarnya? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau nyoba? Kamu tuh nggak jujur loh. Nah, maksudnya jujur itu apa? Kamu harus jujur. Nah, itu jujur itu apa maksudnya? Angkat tangannya aja. Angkat tangan. Kemarin tuh yang suaranya bagus siapa? Mbak Ayu, ya, Mbak Ayu. Tahu apa artinya jujur? Jangan malu-malu, Ayo, jangan harus malu-malu. percaya diri. Harus percaya diri. Salah menjawab itu biasa. Ya. Oke, nanti Pak Usop kasih tahu. Ya. Jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ya enggak? Kalau dia ngomongnya A, maka perbuatannya juga harus A. Kalau dia ngomongnya B, maka perbuatannya juga harus sesuai dengan B. Nah, kalau misalnya diperintah sama ustadznya, coba cuci kamar mandi misalnya kan, kamarnya tuh dicuci. Oh siap ustadz, sudah dicuci. Ya berarti memang betul. Hasilnya apa? Ya kamar mandi dicuci, perbuatannya dicuci, ucapannya dicuci, ucapannya yakin kalau itu dicuci, dikerjakan, maka kamar mandinya juga dikerjakan. Oh udah, sudah dikerjakan, kamar mandinya sudah bersih. Tapi ternyata nggak dikerjakan apa-apa. Itu jujur nggak? Tidak. Tidak jujur. Coba misalnya, malam-malam tuh dikasih tugas sama ustazah misalnya. Sudah nggak ditulis tuh 1 halaman misalnya. Tugas apalah itu? Tulis 1 halaman. Sudah tat, sudah, semuanya sudah kerjakan, sudah. Yakin sudah selesai semua, sudah tat. Ternyata begitu dicek, nggak dikerjakan. Jujur nggak? Tidak. Tidak jujur ya. Jujur itu kesesuaian antara hati, antara ucapan dan perbuatan. Ya. Jujur itu nih Pak Usop kasih tahu ya. Bulan puasa ini kita itu harus jujur loh. Coba, ada nggak yang tahu kalau misalnya kita ke kamar mandi minum 1 teguk? Nggak ada. Nggak ada yang tahu kan? Ke kamar mandi kan sendirian bawa gelas aqua misalnya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Mungkin melipir-melipir gitu kan? Disimpan di kantongnya atau disimpan di anduknya, nggak ada yang tahu. Tapi kita nggak jujur sama Allah. Allah itu maha melihat, ya. Allah itu maha melihat. Jadi kalau kita nggak jujur, ya Allah itu pasti akan tahu dan kita dimintai pertanggungjawabannya. Nah, makanya puasa itu salah satunya mendidik kita supaya jujur, ya. Puasa berarti ya benar kita menahan haus dan lapar dari mulai fajar ya setelah imsak sampai dengan nanti buka. Kalau memang menahan haus dan lapar yo berarti kita nggak makan, tidak minum, ya ibadahnya terus dikerjakan. Sudah sholat duhur belum? Nah, jujur sholatlah. Tanpa harus ditunggu-tunggu, tanpa harus diperintah-perintah, dengan kesadaran kita harus melaksanakan kewajiban itu, anak-anakku. Ya, mumpung di bulan Ramadan ini, semua harus jujur dengan diri kita sendiri. Supaya apa? Allah itu supaya melihat kita, bisa melihat kita, bahwa kita itu betul-betul bisa dipercaya sama Allah. Apa yang Allah perintahkan, walaupun kita nggak melihat di mana ini Allah ini, kan? Tetapi Allah itu maha melihat kita. Apapun itu, semua perilaku kita itu akan dinilai dan dilihat dari Allah, bersama Allah. Itu ya, yuk kita mulai materinya. Jujur dalam berperilaku. Nah ini tadi Pak Usop bilang, jujur itu sikap yang sesuai apa yang diucapkan
dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang diperbuat. Ya. Jadi nggak dusta. Kalau ngomong A, ya A. Ya Ustadz, saya belum mengerjakan. Karena saya sakit. Karena saya tidak bisa Ustadz. Jangan sok-sokan. Wah, ya saya kerjakan Tad. Ternyata nggak dikerjakan. Ya Tad, saya kerjakan. Ya, nanti malam tidur jam 10. Ya Tad, saya tidur. Ternyata masih ada yang jam 10 belum tidur. Ya, nanti mandi. Subuh, ternyata ada yang belum mandi. Ini semua sudah mandi semua? Alhamdulillah. Hah? Sudah ya? Menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nah, tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambahkan. Ya. Jadi kalau jujur terhadap apapun itu, ya sudah, apa yang kita ketahui ya kita sampaikan itu saja. Nggak perlu ditambah-tambahkan, tidak perlu harus dikurang-kurangkan. Oh sini begini, ditambah kita ngarang-ngarang lagi cerita. Ya, ada yang begitu nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Nah nanti kasih contoh. Terus Tar. Nah kenapa coba kita harus jujur anak-anakku? Kenapa coba harus jujur? Tadi Pak Ustaz bilang, kalau kita jujur itu kita tuh pasti dipercaya sama temennya. Tapi ketika kita berdusta, gimana temennya mau percaya? Sekali jujur, masih dipercaya, 2 kali dia jujur. Ya. Tetapi kalau kita berdusta, bohong, gimana? Ustadznya aja nggak percaya, temennya udah nggak percaya. Dikasih amanah, dia tidak mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Ini misalnya contohnya siapa? Siapa Ananda namanya? Asila. Asila ya. Nah, Asila dari mana sayang? Asifa dari mana Asifa? Asifa dari mana? Tembalang. Tambak Loro. Oh, jauh. Jauh. Ya, di ujung sana ya. Nah, sudah dikasih amanah sama orang tuanya, nyantri di sini. Ya, diceritakan sama bapak ibunya, alhamdulillah di pondok sini enak. Ibu enak, bapak ustadzahnya baik-baik semua. Nah, itu kita bicara apa adanya. Jangan kemudian diceritakan, aduh di sini nggak enak, tidurnya begini, makannya nggak dikasih, saya kan. Mau kamar mandinya nggak ada, saya dikurang-kurangi lagi. Itu nggak baik ya. Ya, harus jujur apa adanya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Nah, itu apa yang kita kerjakan, itu yang kita sampaikan. Ya, itu dipercaya. Kemudian hati kita tuh menjadi tenang kalau kita sudah jujur itu. Kenapa? Karena kita nggak bohong. Karena kita tidak menutupi kebohongan. Kalau kita sudah menutupi kebohongan, ya, seperti Pak Usop sampaikan, akan dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan ketika kebohongan itu terungkap, ya ketahuan sama temennya, ya sudah. Akan sulit teman itu mempercayai kita, akan sulit ustadz itu mempercayai kita, akan sulit juga orang tua itu percaya sama kita. Ya, Yusuf dikasih orang tuanya, nih misalnya 100.000 untuk jajan, ya, untuk bekalnya selama 1 minggu misalnya, nih 100.000 ya di sana. Ya, tiba-tiba minggu berikutnya ditanya sama orang tuanya, sama bapaknya, Yusuf, gimana uang kemarin habis enggak? Habis Pak. Padahal uang itu masih ada sisa misalnya 50.000. Habis Pak, ini malah kemarin untuk inilah, beli inilah, ada iuran habis Pak uangnya. Oh berarti mau berapa lagi ini? Kita kasih lagi 100.000. Dikasih 100.000. Masih lagi besoknya bohong lagi. Ada nggak yang begitu? Enggak ya. Semua harus jujur ya. Kemudian membentuk karakter yang baik. Ya, membentuk karakter yang baik. Jadi kalau orang jujur itu pasti kehidupannya akan terus dengan kejujurannya.
akan terus dia itu kan melihat bahwa kejujuran itu betul-betul menjadi pondasi bagi kehidupan dia. Ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa bohong, maka karakternya pun juga Bohong. akan mengikat terhadap diri dia sebagai seorang yang pembohong. Ya. Nabi Muhammad itu kan gelarnya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau zaman dulu itu, Nabi itu kalau jualan, beliau kan jualan ya, Nabi itu ketika masih mudanya. Jadi kalau jualan itu, kenapa bisa disebut Al-Amin? Karena yang bisa dipercaya. Kenapa? Nabi itu nggak kemudian menjual dengan keuntungan sekian, enggak. Oh, misalnya harga apa? Roti misalnya kan, gandum misalnya kan, harganya berapa? 10 dirham. Enggak kemudian Nabi itu jadi 15 dirham dijualnya, enggak. Nabi itu kalau berjualan ketika zaman dulu, ini saya beli gandum itu harganya 10 dirham. Saya bawa dari pasar ke sini, ongkosnya 2 dirham. Terserah kalau Anda mau beli berapa. Nah, begitu. Masya Allah. Dan gak pernah rugi. Bahkan untung terus, orang saking percayanya sama Nabi, gitu kan. Orang tuh beli terus di Nabi. Jadi enggak, Nabi itu 10 dirham, oh nih harganya jadi 20 dirham. Oh jadi 15 dirham. Enggak, Nabi itu begitu cara berjualannya dulu. Saya beli barang ini, gandum ini harganya 10 dirham. Kemudian saya bawa, misalnya kan, pakai kendaraan, onta dari sana sampai ke sini, saya harus biayanya 2 dirham misalnya kan. Totalnya 12 dirham. Terserah kalau Anda mau belinya berapa jumlahnya ini. Nah gitu. Nah, akhirnya ada yang beli 15 dirham, bahkan saking percayanya bahkan dilebihkan. Karena apa? Karena mereka percaya apa yang disampaikan Nabi itu, itulah memang kenyataannya. Bukan semata-mata Nabi itu mencari keuntungan. Ya, keuntungan itu yang memberikan adalah orang yang membeli, bukan dari nabinya. Ya, orang yang membeli itu loh yang ngasih untung sama Nabi. Ah, ini sekian, dah ini buat kamu, ini dibuat, gitu. Dulu waktu Nabi masih kecil seperti itu. Ya, lanjut, menghindari masalah. Ya itu tadi. Kalau kita nggak jujur, kita itu suka manas-manasin orang tuh. Ya, kita itu suka manas-manasin orang, menggibah orang, kemudian menilai seseorang itu bukan yang sebenarnya. Oh, itu Azril mana? Azril? Najril mana Najril? Azril. Nah, ini Pak Usop contohkan Azril. Wah, Azril itu ini ya, contohnya menghindari masalah ya. Azril itu orangnya males, nggak pernah mandi. Nih, ada yang bilang begitu kan? Nggak pernah mandi, bajunya kotor terus. Itu ucapan-ucapan itu yang kemudian nggak jujur terhadap dirinya Azril. Padahal Azril itu rajin mandinya, kalau berangkat ke masjid rajin, sholatnya juga begitu tekun, ya belajarnya juga rajin. Tetapi ada yang orang yang jujur dengan sosoknya Azril, dibilanginlah begini, dianya nggak pernah mandi, Azrilnya males-malesan. Itu ya akan menimbulkan masalah. Kenapa? Azril itu nggak akan suka sama kita. Teman-temannya pun juga begitu, tahu kalau Azril itu nggak seperti itu sebenarnya. Tapi yang ngomporin itu siapa? Oh, Mbak Ahyu misalnya. Oh, Mbak misalnya. Ahyu. Atau siapa kemarin? Siapa? Mbak Diva. Mbak Diva misalnya begitu kan. Azril itu nakal banget sama saya misalnya kan. Padahal enggak. Ya. Nah, itu. Kemudian, kebaikan di masa depan. Jujur itu investasi terbaik terhadap karakter kita. Ya, ketika orang itu jujur, ya, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, dan dia menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, ya, maka kejujuran itu akan selalu dipercaya sampai dengan kehidupannya dia nanti. Orang itu akan percaya, oh, Yusuf itu betul-betul bagus waktu kecilnya itu loh, dia itu dikasih tanggung jawab, dia selesaikan, dikasih amanah, dia kerjakan. Padahal Yusufnya sudah besar. Tapi masa kecilnya, kebaikannya kecil itu, pada saat kecil, itu masih
selalu Ingat. diingat, selalu disampaikan. Gitu. Kalau orang jujur, tapi kalau misalnya orang itu nggak jujur, sampai kapanpun dia, ya keburukannya itu selalu diingat, tercemar dengan satu hal keburukan kita itu. Sekalipun mungkin sudah besar dia itu, sikapnya, perilakunya sudah baik, tetapi ketika kecilnya dia berbuat buruk, tidak jujur, tidak diberikan amanah, dia tidak menjalankan tugas dengan baik, ya, itu akan selalu diingat ketidakbaikannya, keburukannya itu. Makanya ada pepatah, 1000 kebaikan itu, ya, akan hilang sekejap dengan satu keburukan. Ya, kalau kita berbuat baik, anak-anakku, tetapi kemudian kita ada satu keburukan terhadap diri kita yang kita lakukan, ya, orang itu sudah menilai kita itu buruk semuanya, tapi tidak di mata Allah. Ya, kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna, kecuali siapa? Kecuali Nabi. Ya, tetapi kalau penilaian dari manusia seperti itu, 1000 kebaikan akan hilang dengan satu keburukan yang kita lakukan. Ya, 1000 kejujuran, ya, 1000 kejujuran akan hilang dengan satu dusta yang pernah kita lakukan. Makanya kita harus benar-benar menjaga sikap jujur kita. Ya, jangan sampai Diva yang sudah bagus begini, ya, sampai nanti Diva besar, sampai besar jadi ustazah, gitu kan? Orang tuh mengenal Diva itu sosok yang jujur, yang amanah, yang bisa dipercaya. Jadi ketika kemana-mana, orang tuh sudah mengenal sosoknya Diva itu adalah Diva yang baik. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak Diva? Ya, setuju. Nah, ini macam-macam sikap jujur. Jujur dalam niat. Ada nggak yang niat puasa ini niatnya bukan karena niat puasa yang dengan ikhlas, tapi karena nggak enakan sama ustadznya? Nanti sebenarnya perutnya nggak kuat nih, cuma karena nggak enak nanti ketegur, dimarahi sama Ustadz Andri, nanti dimarahi sama Abi. Ada nggak yang begitu niatnya? Ya, jujur dalam niat. Kalau kita niatkan puasa untuk mendapatkan ridhonya Allah, ya sudah, kita jujur dalam niat kita. Biarkan Allah menilai niat kita dengan baik. Biarkan Allah menilai, mengabulkan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya baik, maka ketika puasa kita sehari ini ringan jalannya. Benar nggak? Benar. Kalau niatnya baik, niat kita sungguh-sungguh untuk puasa, mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah di bulan Ramadan ini, ya, tanpa ada embel-embel, takut dimarahin, takut nanti kena tegur, nggak enakan sama temennya yang lain puasa, saya nggak puasa, ya, tapi betul-betul karena ridhonya Allah, jujur terhadap niat kita, maka puasanya itu dari mulai subuh sampai dengan maghrib tuh enteng, tidak merasa sakit, tidak merasa perutnya keroncongan, ya, ada es teh jumbo pun juga nggak tergoda, ada bakso kelenteng-kelenteng juga biasa aja, ada roti yang enak pun juga biasa aja, ya nggak? Ada es campur, es teler juga biasa aja. Karena apa? Karena kita niatnya memang puasa. Sudah, namanya makanan, udah nanti maghrib kalau ada, kalau perlu ada gorengan, ada apem, ada arem-arem, ada apa, ada lemper, semua di situ kan. Tapi nggak bisa kemakan semuanya. Ada kurma. Nanti buka di sini kan? Buka di sini kan? Bukan. Buka di sini nanti kan? Nah, ya, itu tadi jujur dalam niat. Sekarang jujur dalam lisan. Nah, jujur dalam lisan. Sudah sering kita ditanya, gimana jujur dalam lisan? Ya, apa yang kita rasakan ya kita sampaikan. Sudah sholat belum? Sudah. Hafalannya sudah bisa belum? Sudah, Ustaz. Ya, nih sholat tadi sudah wudhu belum? Sudah, Tad. Wudhunya betul nggak? Betul, Tad. Coba kalau sholatnya nggak wudhu, sah nggak sholatnya? Tidak. Walaupun bilang sudah, Tad, sudah wudhu, Tad, tapi nggak wudhu.
Gitu ya. Puasa nih, ya. Semuanya puasa enggak? Puasa semua, harus jujur puasa semua. Jangan ada yang nyimpen permen di kantongnya. Ya. Besok nih sebentar lagi Lebaran. Ya, kan sebentar Lebaran. Habis puasa selesai, kemudian Idul Fitri. Ya. Mungkin di antara teman-temannya ada yang pernah tersinggung, ada yang pernah punya dosa, gitu kan? Harus jujur minta maaf. Yusuf, saya punya dosa tuh, pernah gibahin kamu. Diva, aku pernah gibahin kamu, Diva. Gitu kan? Ya, itu. Terus jujur dalam sikap dan perbuatan. Ya. Ya itu. Pokoknya apa yang kita lakukan, ya itu yang harus diperintahkan, diamanahkan, itu yang harus kita perbuat. Ya. Ada anakku sebagai santri di pondok tahfiz diberikan amanah sama ustadznya, oh hafalan setoran, yo hafalkan. Ya. Tanggung jawab yang diberikan, yo dikerjakan itu. Kalau nggak hafal gimana, Tat? Yo belajar terus, kasih waktunya lagi. Harus punya ilmu yang banyak, ya itulah amanah yang diberikan, ya. Harus sehat, yo kita harus hidup dengan baik, pola hidup yang sehat. Ya, jujur terhadap diri sendiri, ya. Kalau sesuatu yang nggak baik itu ya jangan dikerjakan. Gitu ya. Terus contoh sikap jujur. Nah, ini tidak berbohong. Ya, tidak mengambil barang milik orang lain. Kalau bukan haknya, kalau bukan milik kita, ada yang berani ngambil nggak? Ada nggak yang berani ngambil? Ada nggak? Enggak kan? Ada. Ada. Kalau bukan milik kita pribadi, berani ngambil nggak? Enggak. Jangan. Kalau punya barang di kamar, ya di kamar punya temennya. Ya, kalau bukan punya kita, jangan diambil, jangan disembunyikan, dimasukkan ke tas kita, dimasukkan ke laci kita. Ya, ada makanan. Kalau punya makanan itu jangan disembunyiin. Bagi-bagi. Ya, ada roti, bagi sama temannya makan sama-sama. Ya, aku punya roti ini loh. Gitu kan. Kalau enggak dikasihkan sama temannya, disimpan di dalam laci, mau makan sendiri tidak enakan, akhirnya rotinya Basi. Ya, ada punya rezeki, yuk bilang sama teman-temannya, aku punya ini loh, yuk kita makan sama-sama. Ya, saya nemu ini loh tadi di kamar, ini buku punya siapa nih? Ternyata punya Diva, ternyata punya Azril, kasihkan. Ya, mengakui kesalahan. Nah itu, orang yang terbaik itu orang yang mengakui kesalahannya. Ada loh cerita, ya, mungkin pernah Pak Usop ceritakan di sini. Allah itu akan menghalangi masuknya surga kita. Karena apa? Karena kita tuh punya salah sama orang lain. Segimanapun ibadah kita banyak, segimanapun puasa kita, sholat kita, ya, betul-betul tekun, betul-betul banyak, tetapi itu tidak berimbang dengan ketika kita punya kesalahan dengan orang lain. Ya, Allah itu kalau kita mungkin ada lalai dalam sholatnya, Allah mungkin masih bisa memaafkan kita, asalkan kita kemudian memperbaiki sholat kita. Tapi kalau kita punya salah sama temennya, maka kita itu harus berani mengakui kesalahan dan minta maaf kepada temennya. Bisa ya? Kalau punya salah, jangan dipendam sampai dengan kita punya dosa dengan menyimpan dosa kita. Kalau kita punya salah yang membuat teman itu tersinggung, yang membuat teman itu merasa sakit hati karena kita, jangan kemudian kita menyimpan kesalahan kita. Tetapi ucapkanlah permohonan maaf itu kepada temannya. Supaya apa? Supaya
kita itu tidak punya salah lagi. Teman itu memaafkan kita. Allah itu meridhoi kalau teman itu sudah memaafkan kita. Ya, sebanyak apapun dosa kita, ya sebanyak apapun dosa kita, Allah itu pasti akan mengampuni kita. Gitu ya. Mengakui kesalahannya. Kemudian dampak perilaku dusta. Nih tadi di awal Pak Ustaz ceritain. Ya. Gimana orang itu kalau mau percaya sama kita, kalau kita itu nggak jujur, kalau itu selalu dusta, bohong terus. Ya. Allah itu tidak mungkin, teman-teman itu tidak mungkin akan mempercayai kita. Ustadz itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita dipercaya, ya di antara sekian puluh orang ini misalnya kan, anak-anakku ini, ya Ustadz itu kan sudah tahu karakternya, karakter Yusuf bagaimana, karakternya Diva bagaimana, Azril gimana, Mbak Ayu bagaimana. Ustadzah ini sudah tahu karakternya. Yang jujur siapa, yang suka bohong siapa, mudah-mudahan nggak ada. Yang ragu-ragu siapa. Ustadzah ini sudah tahu karakternya masing-masing. Maka ketika ada yang lebih jujur dan itu bisa dipercaya, maka setiap ada kepercayaan, setiap ada tanggung jawab pasti akan diberikan kepada dia. Karena dia sudah teruji dengan kepercayaannya. Orang itu akan lebih mudah percaya dengan orang yang pernah dia akui amanahnya bisa dikerjakan dengan baik. Ya, Rasul juga pernah merasakan itu. Ya, ketika pimpinan memberikan kepercayaan, penugasan kepada Pak Usup, saya kan, ya kepada siapalah. Ya, ketika kita menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya pimpinan mempercayakan itu. Tapi kalau kita berdusta, siapa yang bisa percaya sama kita? Jangankan teman, ustazahnya aja mungkin dah males. Ini kok Diva bohong terus, sekali ini bohong, kemarin bohong, dicap bohong itu nggak enak loh, ya, ya, hatinya nggak tenang. Ya tadi Pak Ustaz bilang, kalau kita dah bohong, kita berdusta, kita itu akan menutupi terus kebohongan-kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Dan itu menjadi kebiasaan buruk kita. Ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa jujur, kita itu mau bersikap bohong itu, mau bohong, mau dusta itu, kita tuh seperti ada yang menjaga. Ya. Rasanya mau bohong itu nanti hidupnya nggak tenang. Nanti kalau ketahuan sama Allah bagaimana? Nanti kalau ketahuan sama Ustadz bagaimana? Terus nanti tidur aja nggak nyenyak tuh. Gimana kalau kita bohong? Sampai tidur tuh nggak bisa nyenyak. Bahkan mimpi itu sampai ngigau-ngigau mungkin. Karena apa? Karena kita merasakan sesuatu yang ditutupi dalam kebohongan kita. Kita nggak jujur. Tapi kalau orang jujur, ngomong apa adanya, dimarah ya sudah nggak apa-apa. Toh saya sudah jujur kok, Tad. Saya nggak bisa, Tad. Hafalannya nggak bisa, Tad. Kalaupun ditegur sama Ustadz, ya nggak apa-apa. Kita jujur. Besoknya belajar dan bisa. Tapi kalau kita sudah diperintah hafalan, nggak bisa hafal, Tad, hafal, Tad. Saya hafal 1 juz, saya hafal 2 juz. Begitu dicoba, ternyata cuma bisa Al-Fatihah aja. Kita ditanya, Diva hafal berapa? Hafal 30 juz, Tad. Hebat sekali 30 juz ya, 1 Al-Quran ya. Ternyata begitu dites, hafalannya Al-Fatihah sama An-Nas. Ya, hidup kita akan tenang kalau kita bersikap jujur. Tetapi kalau kita tidak jujur, maka tidur kita pun tidak nyaman. Kehidupan kita pun juga tidak tenang. Ya, mendapatkan sanksi dan hukuman. Ya otomatis ya. Kalau kita nggak jujur, sanksi sosial. Ya. Pernah tuh misalnya di polisi ya, ketika nangkap maling ya, kan malingnya belum tentu jujur, dia bilang maling ayam,
Kamu maling ayam ya? Oh enggak, saya enggak maling ayam. Nah, tapi kok ayamnya hilang? Enggak, saya enggak maling. Tapi kok malingnya? Tapi ayamnya sama kamu? Enggak, saya enggak maling. Dipanggillah orang yang punyanya, dilihatlah rekaman CCTV-nya, ya, dilihat lagi tanda-tanda sidik jarinya. Ternyata dia memang malingnya. Akhirnya apa? Ya sudah, kena hukuman. Tapi kalau dia jujur mungkin bisa jadi yang punya rumahnya yang kemalingan itu dia karena jujur, karena butuh segala macam, ya sudahlah. Kita damaikan saja. Saya akan memaafkan maling ini, tapi kamu jangan maling lagi ke depannya. Kamu jangan mencuri lagi. Saya memaafkan ini. Bisa jadi begitu kalau kita jujur. Ya. Tetapi sanksi itu ya akan menempel kepada kita kalau kita nggak jujur. Ya. Lanjutan. Bagaimana kita bersikap jujur? Berani akui kesalahan. Ya, berpikir sebelum berbicara. Jadi kalau ngomong itu dipikir dulu. Saya harus ngomong yang benar apa yang enggak? Apa yang saya perbuat, resikonya bagaimana kalau saya nggak ngomong jujur nih? Kalau saya nggak ngomong, kalau saya diperintah sama Ustadz, saya nggak ngomong jujur sama Ustadz, terus resikonya bagaimana yang terjadi dalam diri saya? Ya, konsisten untuk tidak berdusta. Mulai saat ini, anak-anakku harus belajar istiqomah untuk jujur terhadap diri sendiri. Jujur dalam kesehariannya. Ya, jujur itu susah. Jujur itu susah. Tapi sekali kita jujur, pahalanya akan berlimpah. Amin. Allah itu memuliakan orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan dekatlah kamu dengan orang-orang yang jujur. Ya, Allah aja sudah meridhoi orang-orang yang jujur tuh. Ya, kemudian mengingat selalu kepada Allah. Nah itu. Setiap apapun perilaku kita, maka Allah itu akan menilai kita. Allah itu akan melihat kita. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Tidak bisa apapun kehidupan kita, segimanapun tertutup ruangnya kehidupan kita, segimanapun ruang apapun ya, Allah itu pasti akan melihat kita. Itu ya. Kemudian, nah, ayo harus jujur. Jujur itu membuat kita akan damai. Ya. Kemudian sukses di masa depan. Karena kita punya integritas. Orang yang jujur itu punya integritas, punya pribadi yang baik, punya perilaku yang baik. Dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia tidak mungkin akan menjual kehormatannya karena ketidakjujurannya. Ya. Dan mendapatkan ridho dari Allah. Setiap kebaikan itu ada nilai ibadahnya. Dan setiap ibadah itu Allah itu meridhoi kita. Itu ya anak-anakku sekalian. Ada sebuah cerita. Ini ada sebuah cerita. Jadi ketika ada seorang anak kecil di tengah jalan, dia tuh dirampok tuh, didatangi sama perampok. Ya, perampoknya banyak. Kemudian sama kepala perampoknya itu ditanya, di jalan itu anak kecil sendirian. Ya. Kamu bawa uang nggak? Kemudian si anak kecil sampaikan, saya bawa uang. Berapa kamu bawa uang? Mau dirampok tuh kan? Saya bawa uang di kantong saya. Sekian dirham. Coba dilihat. Akhirnya sama perampoknya dilihat uangnya. Ternyata betul ada uangnya. Loh, kenapa kamu kok jujur? Mau saya rampok kok kamu kok jujur kasih tahu ada uangnya? Kan heran tuh perampoknya. Andaikan dia tidak jujur pun, mungkin perampoknya percaya tuh anak kecil ngomongnya mungkin benar, ditinggal kan. Tapi si anak kecilnya menyampaikan begitu. Saya bawa uang. Kenapa kamu jujur bawa uang? Karena ibu saya ketika saya berangkat sudah berpesan bahwa apapun ketika ditanya siapapun, saya harus jujur saya membawa apa. Maka saya bercerita, maka saya sampaikan, saya bawa uang. Nah, akhirnya si perampok itu
semuanya bertobat itu. Seketika itu mendapat hikmah, dia itu menilai bahwa seseorang anak kecil saja bisa jujur seperti itu. Saya yang sebagai seorang perampok, ya, perampok yang sudah mendustakan segala macam, berkhianat kepada Allah dan tidak berlaku jujur. Akhirnya semua perampok-perampoknya itu mendapat hikmah, bertobat semua. Siapa ternyata anak kecil ini, Ustaz? Siapa yo? Dikisahkan ternyata Siapa? anak kecil ini Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Jailani. Qadir. Itu ternyata dia. Iya. Dari kecil beliau itu sudah dididik kejujuran. Diberikan amanah sama orang tuanya, menyampaikan apa adanya, dia sampaikan. Sampai kemudian dewasa dan besar menjadi tokoh yang terkenal sampai sekarang menjadi panutan kita juga. Ilmunya begitu banyak. Gitu ya, anak-anak sekalian. Nah, terakhir Pak Usuf menyampaikan di sini. Adab kita sudah baik. Yang pertama Pak Usuf sampaikan. Disiplin kita sudah baik. Setuju nggak? Setuju. Kita sudah punya kepercayaan diri dengan baik. Apapun itu soal percaya dirinya, mau bisa tampil di depan atau kita percaya diri dengan kemampuan kita, ditambah dengan kita punya perilaku yang jujur juga dengan baik. Berarti kita sudah punya 4 karakter dalam diri kita. Adab 1. yang baik, disiplin Disiplin. dengan baik, kemudian Percaya diri dengan baik, ditambah karakter yang ini Jujur. kita jujur dengan baik. Kalau 4-nya ini sudah masuk dalam diri kita, ya, itu sudah modal kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang amanah. Ya, bisa anak-anakku sekalian? Bisa. Bisa ya? Ya, baik. Mungkin itu, Ustadz, nanti bisa kita lihat video ya, tadi ya, dari Ustadz ya. Saya kira mungkin itu ya dari Pak Usuf, anak-anakku sekalian. Hari ini kita berbicara tentang tema kejujuran. Mungkin ke depan, ya, mungkin sudah pada Ramadan ya tadi ya. Insya Allah kita bertemu lagi anak-anakku sekalian. Pak Usuf berharap apa yang sudah Pak Usuf sampaikan, ya, dari mulai pertama, bagaimana mendidik karakter kita, membangun karakter kita, bagaimana kita harus beradab, berdisiplin, berperilaku yang baik, punya percaya diri yang baik. Itu yang harus betul-betul menjadi pedoman anak-anak sekalian. Ya, jadi kalau ada apa-apa dipikir dulu. Kira-kira nanti punya resiko yang nggak baik nggak gitu. Ya, itu dari Pak Usuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak-anakku selalu sehat, selalu semangat. Sampaikan salam Pak Usuf untuk orang tua ketika nanti pulang ke rumah. Bisa? Ya, ketika pulang nanti ke rumah, ketika berlebaran di rumah, ketika tinggal sama orang tua nanti, ya, apa yang perilaku, apa yang disampaikan oleh Pak Usuf, nah nanti jalankan ketika di rumah itu, supaya orang tua bangga dengan anak-anak sekalian, ya, supaya ilmunya itu tidak lepas hanya terbias begitu saja. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Baik. Terima kasih Ustadz. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Materinya luar biasa apa tidak? Luar biasa apa tidak? Luar biasa. Ustadz ini dari awal Pak Yusuf menyampaikan materi itu, jika dilaksanakan pada diri kita itu pasti jadi orang sukses di dunia wal akhirah. Pertama, bagaimana tidak sukses? Pertama, apa pertama? Pertemuan pertama adab dan sopan santun. Siapa di dunia ini yang tidak suka pada orang yang beradab? Sampai Nabi diutus untuk menyempurnakan adab atau akhlak. Sudah punya adab sampai sini, masya Allah adabnya, sopan santunnya masya Allah, ditambah lagi dengan
dengan Disiplin. nah ini memang manusia tempat salah dan lupa nih Bapak nih. Sampai lupa materinya. Yang kedua, sudah punya adab, disiplin lagi. Tepat waktu ngajinya, jamaahnya tepat waktu, setorannya sesuai napa niku? Aturannya. Habis itu sudah punya adab, punya ilmu, ditambah percaya diri, diundang pengajian, diundang simaan, nanti ngisi bukber, ngisi tarawih, ilmunya bermanfaat. Setelah itu bertemu orang banyak dan perilakunya jujur, tambah dicinta. Masya Allah. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Bapak Yusuf. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat sekeluarga. Dan juga kita tunggu kemungkinan Pak Do. Kita bertemu dengan beliau nanti insya Allah Syawal. Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur, amin Allahumma. Dan jangan lupa pesan Bapak Yusuf, sampaikan salam untuk keluarga. Ya, nanti pulang ada salam Bapak Ibu dari Bapak Yusuf. Siapa Bapak Yusuf? Bapak Yusuf adalah polisi Republik Indonesia yang baik dari Jawa Tengah, yang suka memberikan ilmu kepada kita. Sampaikan. Nanti pada alhamdulillah seneng gitu. Siap apa siap? Nah, itu aja. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudiuka fardudhu ilayya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya kan?